Demokrasi itu landasan bagi politik dan landasan bagi ekonomi yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negara. Yang dimusyawarahkan tadi, nilai-nilai Pancasila itu harus dipraktekkan. Nah sekarang tidak bebas. Pancasila kamu ya boleh, saya setel Jepang ya boleh, setel Amerika boleh, setel Inggris silakan, hancur kamu. Tidak bisa. Tetapi di sini baru menyatakan itu tujuan kemerdekaan itu tadi belum terjadi. Nah di seberang jembatan itulah, jembatan emas ini, kita seberangi kemerdekaan. Di ujung sanalah baru kita isi kemerdekaan itu. Nah mengisi kemerdekaan itu namanya kemerdekaan itu harus diperjuangkan. Jadi Anda semua ini berjuang nggak habis. Kalau mbah-mbah kita berjuangnya dulu dengan senjata, berat kepada senjata, sekarang saudara terus berjuang tadi. Dengan teknologi. Ya, mengatasi teknologi, berjuang mengatasi dengan handphone, penjajahan, mengatasi perang sekarang nggak pakai bedil, Mas. Perang cyber ini hati-hati. Ada negara hancur, dilumpuhkan listriknya, hancur banknya, dimatikan listriknya, musim salju, pedikilan hancur dia. Ini harus dijawab, mudah-mudahan nanti tantangannya. Jadi kita semakin lama merdeka ini, makin berjuang terus, ya, untuk tadi supaya kita bisa sukses mengisi arti merdeka. Kalau nggak diisi, ya apa artinya merdeka? Kosong juga, dijajah lagi. Karena bentuk globalisasi sekarang, liberalisme itu di format mukanya. Liberalis, kapitalisme di format mukanya. Sekarang seolah diterima. Orang kita pun kadang-kadang, itu juga baik kok. Nanti dulu bilang baik itu kamu harus bisa bandingkan. Kita punya Pancasila, bandingkan dengan ini. Beda. Kalau liberalisme diperjuangkan perorangan. Kalau kita Pancasila diperjuangkan itu makhluk Allah. Ya pribadi, ya anggota sosial, beda. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Caranya, itu cara demokrasinya. Demokrasinya juga demokrasi begitu untuk keadilan sosial tadi diwujudkan. Tapi kalau liberal tidak, untuk pribadi. Yang sejahtera juga kelompok saja. Yang kuat yang menang. Dalilnya begitu. Kapitalis sebagai senjatanya dalam pasar bebas ini. Nanti, jadi tidak benar itu. Lah untuk tahu kebenaran itulah Anda perkuat jati diri Anda tentang satu, belajarlah betul kepancasilaan yang luas tadi secara utuh. Jangan sampai bolong-bolong ya. Boleh berdiskusi tapi pokoknya itu harus satu dulu. Nah ini BPIP sekarang menyatukan semua ini ya supaya referensinya utuh, tidak terpisah-pisah. Kemudian sekarang kalau ditanya BPIP hampir 5 tahun ini. Kita sudah menyusun namanya garis besar haluan ideologi Pancasila. Karena Presiden menganjurkan itu dulu, membuat haluan. Haluannya kemana? Yang kedua membuat peta, ya, kompasnya. Ya, kita tahu haluan, kompasnya ini nanti akan diperhitungkan secara tahap demi tahap. Kemudian telah kita susun materinya. Materi baik yang untuk aparat negara, yang pegang negara tahu dulu Pancasila ini, termasuk tentaranya, polisinya, supaya baik betul-betul menyatu dengan rakyat, melayani rakyat, melindungi rakyat, cinta rakyat. Karena kita satu, Pak. Tidak bisa dibedakan. Civilian society, tidak benar itu. Itu istilah liberal. Kalau kita tidak mengenal itu, kita mengenal rakyat Indonesia saja satu. Yang masing-masing beda profesinya. Ada yang pedagang, ada insinyur, ada dokter, nelayan, petani, ada tentara. Ini rakyat. Kalau Jenderal Tim melihat pengamalan, wujud dari pengamalan Pancasila sekarang ini seperti apa, Jenderal? Kita prihatin. Sejak reorganisasi itu ada semacam penyurutan, surut
Kalau dulu zaman sebelumnya ini 30 tahun digembleng terus orang Indonesia ini diingatkan, kamu bernegara. Apa itu negara Indonesia? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa itu pegangannya orang bangsa kita nih supaya berkebangsaan ini kuat, Pancasila. Itu diajarkan. Tapi setelah reformasi tidak ada kurikulum, TK tidak, SD tidak, SMP tidak, SMA tidak, mahasiswa pun tidak. Kalau dulu masuk kuliah Pancasila dulu, nggak lulus Pancasila tidak boleh melanjutkan mata pelajaran yang lain. Sekarang tidak ada. Makanya BPIP mengulangi lagi. Saya syukur sekarang nanti mungkin tahun depan sudah ada kurikulum kembali dari TK, SD sampai mahasiswa harus ada pelajaran Pancasila dengan masing-masing isinya, dan mahasiswa tentu yang lebih luas menganalis, ya, karena itulah tempat intelektual kita. Silakan menjawab tantangan. Nah gitu. Jenderal, dulu Jenderal Tri itu terpilih sebagai wakil presiden yang ke-6 zaman wakilnya Pak Harto. Dulu prosesnya masih musyawarah mufakat ya, masih 4 fraksi datangin Patri, itu kan. Terus kemudian saya tidak tahu cara sekarang. Sekarang kok ada presiden threshold 20% kayak gitu. Gimana itu? Itu termasuk menyimpang nggak dari Pancasila? Itulah yang harus kita koreksi. Kita punya demokrasi. Demokrasi itu landasan bagi politik dan landasan bagi ekonomi. Yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negara. Yang dimusyawarahkan tadi, musyawarah untuk mufakat, bukan main kayak liberal, kamu besar, saya kecil, tok, kamu menang, saya oposisi. Tidak ada istilah oposisi. Musyawarah mufakat itu nanti semua bicara, tapi tidak boleh berdele-dele, supaya waktunya juga ada time frame-nya. Kalau memang sudah ngomong semuanya tidak bisa diputuskan, tidak mufakat, harus baru di cara pemilihan, pemungutan suara, tapi lewat musyawarah. Kalau liberal tidak usah musyawarah, ketemu, kamu berapa? 60%, saya 40%, saya kalah, kamu menang. Gitu. Kata dia lebih praktis. Tidak, kita lebih utuh. Tahu ya? Semua ngomongnya kecil pun ngomong. Sudah, karena ini Tuhan yang sempurna. Kalau manusia tidak sempurna, sepandai-pandai orang tentu 0,0% kurang. Nah dengan musyawarah ini saling mengisi, diharapkan akan menghasilkan konsep yang utuh. Untuk apa musyawarah? Untuk membicarakan, mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kalau liberal tidak begitu demokrasinya. Nah, jadi kamu bicara demokrasi gampang, demokrasi lebih demokrasi. Sekarang ini lebih demokratis, apa lebihnya? Pelajari dulu. Ini demokrasi Pancasila itu apa isinya? Kriterianya, syaratnya, prinsip. Apa itu demokrasi liberal? Nah, ditulis oleh Fukuyama sekarang. Wah, dijagokan di Fukuyama itu penulis dari Amerika. Dia sangat yakin bahwa liberal inilah demokrasi yang topnya nanti di dunia ini. Semua kalah. Nah, kita tidak perlu kecil hati membaca Fukuyama. Karena dibandingkan beda yang dia perjuangkan. Suatu ketika dia akan rontok juga. Tapi Pancasila yang sangat kemanusiaan ini, ya, adil dan beradab ini, mewujudkan kesejahteraan bersama, keadilan sosial, seluruh rakyat tercapai. Oh, makin kuat, tidak ada rontok. Sampai kiamat pun kamu dikaruniai Tuhan, NKRI utuh, bersatu padu, kuat, tegas, makmur, dalam keadilan, adil dalam kemakmuran. Itu yang tercapai. Jadi tadi ditanya, BPIP ini sekarang hasilnya sudah merumuskan kembali materi-materi yang dulu dilihat ada tercecer, diutuhkan kembali supaya nanti dipelajari dari TK sampai perguruan tinggi ini utuh. Para politisi juga harus belajar Pancasila lagi itu. Harus. Aparatur negara. Aparatur negara itu
termasuk aparatur pemerintahan. Ya, pemerintahan yang dipimpin presiden. Kalau negara itu ya yang namanya DPR, yang namanya Mahkamah Agung, BPK, ini semua lembaga harus belajar. Jadi semua orang Indonesia dimanapun duduknya, di lembaga, di kementerian, di komponen, harus tahu bagaimana saya harus bertingkah laku, berpraktek orang Indonesia. Apa itu? Nilai-nilai Pancasila itu harus dipraktekkan. Nah sekarang tidak bebas. Pancasila kamu ya boleh, saya setel Jepang ya boleh, setel Amerika boleh, setel Inggris silakan, hancur kamu. Tidak bisa. Itu orang Indonesia tetap kamu Indonesia. Tidak bisa. Kalau pohon dari kelapa sampai kiamat ada namanya kelapa. Hanya bisa lebih subur, bisa. Tahu kambium, tahu ya? Pohon itu kambiumnya kan ringan, bisa makin besar. Buah makin manis, bisa. Itu upaya manusia. Tuhan memberi tantangan, dikasih rabu, dirawat, tahu ya? Tapi nggak bisa ngerubah kelapa jadi apel, jadi kelangka, nggak bisa. Nah. Sebagai closing statement Jenderal, barangkali ada nasihat buat kita, para punggawa di pemerintahan, generasi muda, mahasiswa, aktivis pergerakan, ormas, pimpinan parpol, atau barangkali sampai ke generasi milenial. Kita ingin dengar nasihat tokoh bangsa kita. Silakan Jenderal. Baiklah Pak, izinkan saya menyampaikan pesan dan doa. Pesan saya pesankan, dan doa saya doakan. Semoga ini diterima oleh Allah dan diterima oleh yang mendengarkan. Kita semua yang hidup di Indonesia ini, dimanapun tempat kita, apakah sebagai aparatur negara, aparatur pemerintahan, maupun di komponen bangsa yang luas ini, ormas, parpol, ormas keagamaan, dan sebagainya, seluruh bangsa Indonesia ini, marilah kita kembali berkonsolidasi diri. Kita ini sudah sepakat semula. Waktu itu diperjuangkan oleh para pendiri bangsa ini menjadi satu bangsa Indonesia. Ini yang saya minta pertama. Pegang teguh jati diri bangsa Indonesia ini. Kembangkan, kuatkan bangsa Indonesia ini. Persatukan, gotong royonglah bangsa Indonesia ini untuk tadi mengisi kemerdekaan. Setelah itu, saudara, tantangan kita makin berat, bukan makin ringan. Zamannya makin modern, ilmunya berkembang, teknologinya berkembang. Disinilah kita harus mampu sebagai bangsa ikut menjawab tantangan, hambatan, masalah, bahkan ancaman pun kita harus mampu menjawab. Karena dalam konsep Pancasila ini secara utuh kita bisa menyelamatkan hidup kita ini. Baik kepada tantangan yang bersifat ekonomi, kesejahteraan, maupun tantangan yang bersifat ancaman, keselamatan. Kita punya caranya. Ya. Kalau kita berdemokrasi, ada demokrasi ekonomi. Kalau kita ditantang secara kekerasan, kita punya sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Bayangin, kalau kita berani orang asing menyerang Indonesia, yang melawan bukan TNI dan Polri saja, gak cukup. Ya, kalau ada orang berani mau datang ke Indonesia, mau merampok Indonesia, yang melawan harus 240 juta rakyat ini. Inilah kekuatan kita. Ini harus dibina, diisi. Jangan cuma ngomong, Hanka Marata. Ini harus dilatihkan kepada para generasi muda. Oleh karena itu, saya minta, karena kita sudah konsensus punya negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan negara yang lain, negara kerajaan, negara serikat, negara agama, negara apa ini, agama atau negara beragama yang tidak beragama, namanya sekuler, bukan komunis. Negara serikat bukan, negara kita adalah negara kesatuan
Republik Indonesia. Jadi negara Republik Indonesia yang berkesatuan. Pemerintahnya cuma satu, ya. Tidak bisa kita dipecah-pecah kayak negara lain. Kalau Amerika itu negara serikat, ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah. Tapi daerah itu masing-masing jadi negara. Kalau kita begitu tidak bisa, beda sejarahnya. Mereka kontinen, kalau kita kepulauan. Rahasianya itu kesatuan tadi, dipegang teguh keutuhannya. Nah, setelah ini kita laksanakan, marilah kita terus-menerus mempelajari, menghayati, mengamalkan kepancasilaan itu dalam praktek yang sebenar-benarnya di dalam berbangsa dan bernegara ini. Inilah saya kira yang pokok, dan generasi apapun namanya, milenial sebutannya itu semua ganti nama nanti, sampai nanti ada generasi ruang angkasa. Ya, apapun namanya, tapi tetap adalah generasi Indonesia. Dulu yang 45 ya Indonesia, yang Bung Karno dulu mbah-mbahnya perintis ya Indonesia. Ya, yang sekarang ini ada orde baru yaitu ya Indonesia. Generasi penerus ya Indonesia. Generasi milenial juga Indonesia. Jadi jangan sampai menganggap milenial sangat bebas, bisa menentukan kebebasannya tanpa hero. Kalau ada aturan tidak bisa. Makin modern, makin maju itu kita harus makin menegakkan, menjunjung tinggi, dan kita patuhi peraturan kita bersama yang landasannya Pancasila itu, dan yang dibimbing oleh ideologi Pancasila itu. Inilah saya kira yang perlu kita kembangkan terus, kapanpun, dimanapun, generasi manapun. Saya doakan semoga Allah memberkati kita. Amin, amin, amin. Allah mengibadahi kita. Amin. Ya. Allah meridhoi lah. Ini bukan barang yang halal yang kita omongkan ini, karena semuanya diperjuangkan, perjuangan. Ya, dulu setelah berjuang ada kata-kata berkat rahmat Allah. Jadi bukan rahmat yang kosong tanpa diperjuangkan. Tuhan tidak memberikan begitu. Ya, baca itu surat korban itu. Korban itu adalah untuk mengisi perjuangan. Jadi kita diberikan perjuangan merdeka berhasil karena diperjuangkan. Banyak jiwa raga kita yang sudah gugur membela kemerdekaan. Nah, ini termasuk pesan saya, ingat-ingatlah sejarah tadi, ya, sejarah Indonesia maupun sejarah dunia. Mengikuti perkembangannya, inilah baru kita nanti akan mencapai keutuhan berbangsa bernegara ini, dan kita mencapai semacam suasana yang lebih konsisten, koheren, stabil, ya, jangan labil. Kalau labil kacau. Menuju cita-cita kemerdekaan. Ini doa saya, pupuklah terus persatuan, kesatuan. Ini kuncinya. Bersatu padu, kita satu, kita utuh, kita daya. Bercerai, berkelahi, kita runtuh dan jatuh. Jangan. Ya. Sekian. Mudah-mudahan pesan saya, doa saya ini menjadi bahan masukan, bahan renungan, bahan koreksi dari seluruh generasi, seluruh lapisan tadi yang mendengarkan. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pemirsa dan para penggemar Presidensial Institute, banyak bintang di langit yang bercahaya, namun kemudian bintang-bintang itu redup dengan sendirinya karena termakan usia atau karena bergantinya siang dan malam. Tetapi bintang yang kali ini adalah luar biasa, Jenderal TNI Purnawirawan Haji Tri Sutrisno. Beliau rumah ini bertaburan bintang.
menantunya berbintang, anak mantunya juga berbintang. Mudah-mudahan perjalanan hidup beliau senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga kesehatannya, dan kita semua generasi muda harus meniru langkah-langkah yang sudah beliau contohkan. Beliau sangat lengkap karirnya, mulai meniti dari bawah sampai ke puncak karir. Menurut saya itu luar biasa. Itulah yang kita maksud, banyak bintang yang bertaburan tapi kemudian redup di tengah jalan, tapi beliau walaupun sudah pensiun, bintangnya masih bersinar. Demikian, salam Presidensial Institute untuk kita semua, untuk kejayaan Indonesia. Presidensial Institute untuk menarasikan, mendiskusikan para calon-calon pemimpin masa depan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Merdeka!